dahulu Al-Quran dengan Al-Quran, karena sesuatu yang global pada satu tempat telah diperinci di tempat lain, dan sesuatu yang dikemukakan secara ringkas di suatu tempat telah diuraikan di tempat lain. Yang keempat, mencari penafsiran dari sunnah, karena sunnah berfungsi sebagai pensyarah dari Al-Quran tersebut. Yang kelima, mencari penafsiran para sahabat. Yang keenam, mencari penafsiran para tabi'in atau generasi setelah sahabat. Yang ketujuh, mengetahui bahasa Arab dengan segala cabangnya. Yang kedelapan, mengetahui tentang Jangan cepet-cepet pokok-pokok mungkin ilmu. sayang. Ya, jangan cepet-cepet. Itu enggak teman-teman bisa dicatat atau Oh, bisa lebih diurutkan. Jadi jangan cepet-cepet. oh iya baik Bu, maaf ya Bu. Terus yang kedelapan itu, yang ketujuh, pengetahuan bahasa dengan segala cabangnya. Yang kedelapan, pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti ilmu qiraah dan ilmu lainnya. Yang kesembilan, pemahaman yang cermat, sehingga mufasir dapat mengukuhkan sesuatu makna atas yang lain dan menyimpulkan makna yang sejalan dengan nasah yang syariat untuk menjadi mufasir. Nah, apa sih yang dilakukan? Karena kan secara kita tahu metode dalam penafsiran itu banyak ya. Ada metode tahlili, ada ijmali, ada apalagi tematik atau maudu'i, ya mukoror juga kan. Nah, kita di sini lihat dari perkembangan zaman ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tafsir ijmali itu merupakan awal tafsir yang digunakan, tafsir pertama kali, dan itu digunakan pada awalnya itu di zaman Nabi Muhammad teman-teman. Nah itu karena kita sekarang ngomonginnya beda zaman. Nah jadi kalau pada zaman dahulu, zaman semasa Nabi Muhammad hidup, itu masih pertama kalinya itu masih menggunakan tafsir ijmali. Ya, jadi tafsir ijmali itu tafsir yang apa? Yang digunakan itu tafsirnya itu sangat global. Jadi ngebahasnya secara global aja, nggak secara rinci. Beda lagi kalau misalkan secara rinci itu disebutnya dengan tafsir tahlili. Dan bagian tafsir tahlili nanti bakal disampaikan di materi selanjutnya ya teman-teman, di PPT selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ya intinya sih dari perkembangan zaman teman-teman. Nah, kalau misalkan aku pernah baca di suatu artikel di jurnal ya, kalau misalkan sekarang ini, jadi orang-orang Indonesia kan rosemnya itu dari rosem dari Al-Qur'an itu dari Kementerian Agama ya, Kemenak. Dan rosem Kemenak itu menggunakan metode tahlili atau sebagiannya juga ditambahin dengan metode maudu'i. Nah, kalau metode maudu'i itu sendiri jadi metode yang membahas tentang persoalan yang terjadi pada sekarang ini. Jadi masalah-masalah yang terjadi di sekarang ini, teman-teman. Misalkan ada persoalan apa, sekarang orang para mufasir juga akan membahas hukumnya gimana, Kak Cindy, suaranya Cindy, mohon maaf, suaranya putus-putus, Kak. yang ada di Quran sama di hadis itu seperti apa. Kak Cindy, Jadi gitu Kak Farida. Jadi kalau misalkan tergantung zaman ya, kalau misalkan kita metode yang dilakukan adalah metode dari tahap. Putus-putus ya. Halo. Halo. Enggak, Masih Kak. putus-putus. Halo, Kak. Kak, maaf, Kak, yang tadi bisa diulang nggak, Kak? Soalnya putus-putus. Iya, maaf ya. Iya, jadi kalau misalkan bilang pengen ingin menjadi seorang mufasir di zaman sekarang itu, ya kita harus lihat ini teman-teman, dari kan sekarang Al-Qur'annya mushaf dari Kemenak ceritanya ya. Jadi otomatis
ketika kita ingin menjadi mufasir gitu ya, kan yang pertama harus ada syarat-syaratnya tadi. Terus yang kedua mungkin ya harus dari zaman perkembangan sekarang. Kalau sekarang itu kan pakainya yang tahlili. Ada sebagian tahlili sama sebagiannya lagi pakai maudhu'i. Maudhu'i itu atau disebutnya tafsir tematik, teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin dari Oke, terima teman-teman ada kasih. yang mau menambahkan, silahkan ya, Kak. Kak Cindy, jadi sebelum ke metode kita itu harus memenuhi syarat yang 8 tadi gitu ya? Iya, dari 8 itu, Kak. Cuma secara umum tuh harus seperti itu gitu. Karena seorang mufasir kan harus ahli di bidang-bidang tertentu ya. Bukan cuma dalam ilmu juga, tapi bisa putus nggak suaranya? Kak, maaf putus-putus. Maaf teman-teman, jaringannya ya. Yang mau tadi sampai mana Kak Fauziah? Yang kakak ngejelasinnya yang 8. Maksudnya Iya. Iya Kak, siapa tadi Kak Farida. Jadi syarat menjadi mufasir itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Mungkin kalau menurut referensi lain ada lebih dari 8 syarat-syarat tersebut ya. Dan itu yang tadi aku sebutin itu secara globalnya kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang ingin menambahkan silahkan ya. teman-teman ada yang bertanya lagi? Iya, Kak Fauzia, saya ingin bertanya. Kak, kira-kira Oke. apa ya perbedaan dari kandungan ayat Kak, sama mohon maaf. Iya, Suaranya kenapa, agak Kak? bisa diusahakan. Oh iya, Kak. Apa ya, Kak? Maksudnya perbedaan antara kandungan ayat sama arti ayat, Kak. Oke, terima kasih. Maaf Kak, boleh berikan sedikit jawaban dari soal pertanyaan Kak Yunita? Iya Kak, silahkan. Perbedaan kandungan ayat dan arti ayat. Kandungan ayat dia sifatnya maknawiyah atau tersirat. Apa yang terkandung dari ayat tersebut, asbabnya, fungsinya,
pengertian lebih luasnya, sedangkan arti ayat dia lebih ke zohiriyah atau tersurat, tertulis, harfiah kalau arti ayat. Jadi kandungan ayat sama arti ayat itu memang beda. Kandungan ayat yang tersirat, sedangkan arti ayat yang tertulis atau tersurat. Mungkin bisa ditambahkan, silahkan Kak. Kak, kalau mengenai makna dengan arti Kak, itu bagaimana Kak? Kalau dari segi sumber arti, makna dengan arti itu dari bahasa sama. Bahasa Arab, arti dari bahasa Arab itu sendiri makna. Sedangkan kalau kandungan ayat tadi kan apa ya? Lebih ke apa-apa sih yang terkandung dalam ayat tersebut? Apa yang mencakup dari ayat tersebut, sedangkan arti ayat mungkin lebih dari sekedar makna ya, makna ayat yang lebih harfiah itu Kak. Maaf Kak kalau ada ini boleh disanggah. Kak Rafiah, maaf Kak, boleh diulangin yang makna dengan artinya Kak? Makna dengan arti gitu, perbedaannya gitu Kak. Kalau dari segi bahasa, makna dari bahasa Arab itu artinya arti juga. Cuman kalau pemaknaan mungkin bisa lebih luas. Bisa ada makna dari kandungan ayat, ada makna dari arti ayat. Maaf Kak, Oh, aku boleh izin menambahkan? Ya, silakan Kak Mida. Iya, jadi yang dimaksud dalam kandungan, memang kandungan ayat dengan arti ayat dalam penafsiran itu, penafsiran apapun ya, itu memang berbeda. Kandungan itu dalam arti, misalkan kandungan surah ini apa sih gitu. Kandungan surah itu lebih kepada surah ini menceritakan tentang apa ya, gitu. Jadi secara globalnya aja gitu. Kayak misalkan surah Al-Insyirah, ya surah ini Al-Insyirah itu kan makna kandungannya bahwasanya Allah memudahkan segala urusan kita, gitu ya kan. Pokoknya intinya seperti itu. Nah kalau arti ayat maka diterjemahkanlah dari ayat 1 sampai akhir, gitu. Atau dari kayak misalkan satu ayat aja itu kan misalkan bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, itu artinya, tapi ada makna tersendiri atau kandungan di dalamnya gitu, bahwasanya Allah menenangkan Nabi Muhammad. Terus dengan apa? Dengan bahwasanya Allah menegaskan pada kesulitan itu ada kemudahan gitu. Allah akan memberikan kemudahan. Intinya kandungannya itu adalah seperti itu. Tapi kalau dimaknai per arti gitu ya, itu lebih mendetail lagi, ayat 1 sampai akhir apa, ayat 2 bagaimana, seperti itu. Jadi kalau kandungan itu secara meluas, kalau arti ayat itu lebih mendetail lagi per ayatnya. Gitu Kak Yunita. Terima kasih, kalau salah bisa diperbaiki. Berarti ini ya Kak, kalau makna itu lebihnya ke kandungan gitu ya Kak? Sama aja. Cuma fokus ke pertanyaan Kak Yunita sebelumnya. Kak Yunita kan sebelumnya menanya bedanya kandungan dengan arti ayat itu apa? Ya kan? Kalau kandungan itu dalam arti apa sih nih maksud dalam surah ini gitu loh, atau maksud dari ayat ini tuh apa ya, tujuannya tuh apa, itu makna yang terkandung tuh seperti apa, intisari deh, intisarinya tuh seperti apa. Sedangkan kalau arti ayat definisinya mungkin sama dengan terjemahan ayat. Iya Gitu Kak. Bisa udah paham Kak. Terima kasih Kak jawabannya.
Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mohon izin Kak, mau bertanya. Ya, Kak, silakan. Kira-kira para mufassir itu kalau menafsirkan, misalnya dia nulis di buku ya, kayak misalnya Tafsir Jalalain kan salah satu kitab yang ijmali, yang ringkas gitu kan. Itu para penafsir ini menafsirkan ayat yang menurut mereka susah, atau yang sesuatu persoalan yang sering terjadi di masyarakat. Makasih. Baik Kak, saya izin menambah menjawab sedikit pertanyaan Kak siapa? Kak Ulan tadi ya? Kak Uti ya? Iya, Kak, Kak Uti. Ya, Kak Wulan. Jadi cara mufasir untuk menafsirkan ayatnya itu maksudnya mereka itu menafsirkannya dari ayat kata-kata yang mereka susah atau sedang terjadi di masyarakat gitu ya. Nah, ini kita ulang lagi ya. Jadi dalam metode-metode penafsiran Al-Qur'an ini kan ada banyak nih macam-macamnya. Ada yang tahlili, ada yang ijmali, ada yang kontemporer ada yang maudhu'i atau tematik, sama satu lagi dah. Nah, terus habis itu dan sekarang kan lagi ngomongin tentang metode tafsir ijmali. Jadi gimana sih orang-orang terdahulu gitu kan cara menafsirkannya itu tentang hal apa? Jadi yang ditafsirkannya itu orang-orang terdahulu itu secara konteks kata-kata yang gharib. Jadi misalkan ada ayat Quran, ada maknanya yang gharib. Gharib itu kan aneh. Jadi misalkan ada satu atau dua kata yang mereka nggak ngerti, mereka langsung tanyakan sama Rasulullah. Karena kan pada zaman tafsir ini kan adanya dimulai sejak zamannya Rasulullah masih hidup kan ya. Jadi contohnya lagi kayak tadi ada di PPT yang awal-awal. Jadi contohnya itu kayak pada surat surat Al-Fatihah ya, yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi yang maksud dari al-maghdu tuh apa, sama maksud dari waladdolinnya itu ke siapa gitu. Nah, pada zaman dulu itu orang-orang Arab tuh nggak ngerti tentang itu artinya, ya kan? Nah, akhirnya kata Rasulullah, dia akhirnya melakukan penafsiran secara ijmali atau secara rinci atau secara global, bahwa mengatakan kalau yang dimaksud ad-dhalin ini al-maghdu ini ke orang Yahudi ya, kalau nggak salah ke orang Yahudi, terus ad-dhalinnya ini ke orang Nasrani. Jadi Rasulullah tuh cuma ngasih jawaban itu doang secara rinci, padat, jelas, dan nggak bertele-tele. Itu yang Rasulullah sampaikan ke orang-orang Arab terdahulu gitu. Jadi kalau secara bahasa, asbabun nuzul dan hal yang lainnya, orang-orang terdahulu itu udah ngerti Kak. Cuman yang mereka tanyakan itu kata-kata satu atau dua kata yang benar-benar mereka nggak ngerti artinya karena teksnya itu aneh gitu ya, belum dipahamin. Jadi cuma satu atau dua kata aja yang mereka nggak ngerti. Gitu Kak Ulan. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ngasih sanggahan, silahkan ya. Kakak masih boleh bertanya nggak, Kak? Iya, silakan Kak.
Soalnya masih bingung nih Kak. Kan gini ya, kalau misalnya kita lihat dari pelajaran yang sebelumnya dalam tafsir tahlili itu kan, kalau tafsir tahlili itu kan metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Nah kan, terus penafsir itu juga kan mengikuti runtunan ayat Al-Quran kan Kak, memulai dari uraian dengan mengemukakan arti kosakata yang diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Nah kan kalau misalnya tafsir ijmali itu kan maknanya aja. Berarti perbedaan antara tafsir tahlili sama ijmali itu, kalau tahlili dia lebih menafsirkan ke kandungan-kandungan ayatnya kan ya Kak. Terus kalau misalnya ijmali itu cuman dari arti dari ini ya Kak. Maksudnya dari kata yang aneh gitu. Kayak gitu bukan Ya, Kak? izin menanggapi ya Kak Yunita. Ya, intinya ya, kalau misalkan tafsir ijmali itu, dia menerangkannya secara global. Jadi kalau misalkan tahlili itu kan secara rinci. Jadi kayak dia tuh ngebahas maknanya banget, artinya tuh dari awal sampai akhir ayat tuh gimana, pokoknya sampai detail. Kalau misalkan si ijmali ini singkat, padat, dan jelas dijelaskannya. Jadi kalau ijmali, cara mengemukakan isi kandungan Quran melalui pembahasan yang secara umum tanpa uraian. Jadi secara umum aja yang dijelasin gitu. Nah, kalau Berarti misalkan tahlil, tanpa ini ya, maksudnya tanpa aspek-aspek tertentu gitu. Jadi iya benar. asbabnya nggak diterangin kayak gitu-gitunya, terus segala macam nggak Enggak, benar. diterangin gitu ya Kak. Ya, kenapa kayak gitu, Kak? Karena orang-orang Arab dahulu itu semua udah ngerti sama semua segi bahasa dia udah ngerti, segi asbabun nuzulnya pun udah ngerti gitu. Jadi yang mereka tanyakan itu sesuatu emang yang belum pernah dengar di kuping aja gitu. Jadi makanya nanyanya cuman ini apa sih artinya gitu kan sama Nabi, dan Nabi cuma ngejelasinnya secara global aja gitu. Karena kalau Nabi udah ngasih tahu secara global, mereka pun langsung paham gitu loh Kak intinya. Jadi menjelaskannya global gitu ya Kak. Iya benar, benar banget. Makasih Kak Cindy. Ya Kak, sama-sama. Teman-teman yang mau menyanggah silahkan ya. Kasih Indi, izin bertanya boleh? Iya boleh Kak. Kak, jadi gini, berarti metode tafsir ijmali sama metode tafsir tahlili itu sebenarnya tuh sama-sama bagus, cuma karena emang umat muslim makin kesini makin bobrok bahasa Arabnya gitu kan Kak. Nah makin gak ngerti gitu, makanya tuh makin dirinci gitu. Jadi lama-lama makin banyak gitu. Jadi nggak singkat, nggak ijmali lagi, tapi tahlili gitu bukan Kak jadinya? Iya Win, mungkin sekarang kan zamannya lebih modern. Orang-orang juga mungkin belum pada paham, jadi lebih banyak metode-metode yang lebih ke modern gitu, nggak ke zaman dulu. Kan waktu metode ijmali itu kan zaman Nabi. Nah mungkin ya pakainya bahasa Arab. Mungkin orang sekarang nggak ngerti gitu, jadi lebih diadain metode yang lebih modern lagi, yang lebih dimengerti orang-orang sekarang, gitu. Ngerti nggak, Win? Aku ingin sedikit meluruskan, boleh? Ya, aku ingin sedikit meluruskan, boleh Kak? Ya, silakan. Iya, kalau dibilang istilahnya bobrok banget, sepertinya kita nggak bisa ya menggunakan istilah seperti itu. Sebenarnya bukan bobrok banget, tapi memang seiring perkembangan zaman, yang pertama pasti kan ada yang namanya modernisasi dalam penggunaan bahasa gitu. Jadi
seiring perkembangan zaman, seiring globalisasi, pasti juga ada yang namanya modernisasi bahasa. Nah, modernisasi bahasa inilah yang lebih kita kenal. Tadi benar ya yang dibilang sama kakak-kakak gitu. Nah, terus itu mungkin yang pertama dari segi alasan sekarang. Dan yang kedua, kondisinya pada saat itu bahasa Arab kan memang sudah menjadi bahasa mereka gitu kan. Terus yang sangat erat sekali gitulah dengan keadaan saat itu gitu. Jadi memang nama metode penafsiran yang seperti sudah disampaikan Kak Cindy itu kan tergantung dengan tadi perkembangan zaman juga kan. Makanya orang-orang Arab itu karena udah bahasa mereka gitu ya kan. Terus hidup sezaman juga kata-katanya gitu. Jadi makanya mereka lebih mudah mengerti seperti itu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Hamidah, Iya Kak. kita karena juga mereka ini nggak langsungnya itu bertanya kepada Rasulullah gitu ya Kak? Iya, betul. Terus mungkin apa ya? Juga pengetahuan dari ulama-ulama mutaqaddimin gitu atau para sahabat dulu memang luas juga ya gitu. Jadi memang lebih mudah gitu mereka menyerapnya gitu. Gimana Winda, udah ngerti belum? Kak Winda masih bingung ya? Kak Cindy, Winda masih bingung. Tapi Kak Winda udah paham belum terkait dengan maknanya? Maknanya dulu deh, jangan ke metodenya dulu. Maknanya dulu Kak Winda udah paham? Nih boleh, Kak Cindy, aku izin mengulangi boleh ya? Kan dari tadi Kak Cindy udah ngulang-ngulang ya. Jadi Iya, boleh, gini Kak Winda, ringkasnya ya, metode tafsir ijmali ialah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas. Ya, saya ulangi, metode tafsir ijmali ialah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas. Terus sistematika penulisannya menuruti susunan ayat di dalam mushaf. Tapi hanya secara ringkas saja. Nah, dengan penjelasan secara ringkas tersebut, orang-orang yang hidup semasa atau mungkin di masa setelahnya tapi tidak jauh gitu ya dari masa Rasulullah itu lebih mudah memahami gitu meskipun sudah dibahas secara ringkas. Mungkin itu menjadi salah satu kelebihannya mereka gitu. Terlebih lagi bahasanya juga bahasa mereka gitu kan. Ada di zaman mereka, itu yang pertama. Dan yang kedua, sedangkan ya, metode tafsir tahlili adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara beruntutan sesuai tertib mushaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Jadi ini tuh benar-benar lebih rinci lagi. Kalau tadi secara ringkasan saja, kalau ini tuh ayat per ayat. Ya, ini saya tadi ada lagi yang tahlili. Jadi tahlili ini dapat dengan mudah mengetahui penafsiran suatu surat atau ayat karena susunannya itu tertib ayat atau surat mengikuti susunan bagaimana terdapat dalam mushaf gitu. Jadi dari ayat per ayat gitu ya. Itu tuh ditafsirin. Itu namanya tahlili. Tapi kalau yang ijmali namanya juga global. Namanya juga penafsiran secara umum. Maka hanya ditafsirkan itu
ya secara ringkasannya saja gitu. Nah, perbandingannya adalah kenapa sih metodenya berbeda gitu. Ya sudah dijelaskan tadi karena kalau metode ijmali digunakan di zaman sekarang itu agak sulit pemahamannya. Alasannya kenapa? Pertama, karena perkembangan zaman di pengolahan kata dan sebagainya. Seperti itu. Terus pasti namanya perkembangan zaman modernisasi atau globalisasi apapun itu bukan hanya dalam dalam ilmu, bukan hanya ilmu penafsiran tapi ilmu teknologi dan sebagainya, semuanya pasti seiring berkembangnya zaman selalu mengambil metode yang lebih praktis, yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Gitu. Makanya dibuat dan diterapkanlah metode tafsir tahlili ini gitu, agar lebih mudah dipahami dan juga agar orang lain pun yang mendalami penafsiran ini, orang-orang awam ini tidak terbentur gitu ya. Argumentasinya ini bagaimana sih, saya nggak ngerti penafsirannya gitu. Daripada memunculkan hal seperti itu, makanya diterapkan saja metode tahlili. Gitu ya Kak Winda. Bisa dipahami Kak? Ya Kak Cindy, ada kesalahan nggak Kak, teman-teman pemakalah? Iya Kak Hamidah, makasih banyak ini bantuan jawabannya. Ini benar yang dibilang Kak Hamidah, dan ini aku ceritanya nih ya, Win dapat artikel jurnal, itu permasalahan yang Winda tanyakan itu ini dijawab di sini. Ini aku bacain ya. Jadi lahirnya metode-metode tafsir tersebut disebabkan oleh tuntunan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis. Katakan saja, pada zaman Nabi dan sahabat, pada umumnya mereka adalah ahli bahasa Arab dan mengetahui secara baik latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzulnya, serta mengalami secara langsung situasi dan kondisi ketika ayat-ayat Al-Quran turun. Dengan demikian, maka relatif dapat memahami ayat-ayat Al-Quran secara benar, tepat, dan akurat. Maka pada kenyataannya, umat pada saat itu tidak membutuhkan uraian yang rinci, tetapi cukup dengan isyarat dan penjelasan secara global atau ijmali. Itulah sebabnya Nabi tidak perlu memberikan tafsir yang detail, karena mereka bertanya tentang pengertian suatu ayat atau kata di dalam Al-Quran. Seperti lafaz ini zulmin dalam ayat 82 surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau aniaya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini cukup mengganggu pikiran umat pada saat itu nih, karena mengandung makna bahwa mereka yang mencampurkan iman dengan aniaya tidak akan memperoleh keamanan dan petunjuk. Ini berarti seakan-akan percuma mereka beriman karena tidak akan bebas dari azab. Sebab mereka percaya bahwa tidak ada di antara mereka yang tidak pernah melakukan aniaya, tetapi mereka merasakan tenang dan puas setelah Nabi SAW menafsirkan zulmin di dalam ayat itu dengan syarkun, dengan mengutip ayat 13 surat Al-Luqman. La tusyrik billah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi gitu Kak Winda. Gimana Kak Winda? Kakak punten, berarti kalaupun nanti ada metode-metode lagi yang lebih praktis, mungkin juga bakal pindah lagi, bakal ganti lagi ke metode itu yang lebih praktis lagi gitu ya Kak? Kalau misalkan kayak itu mungkin secara logika ya benar. Cuman aku di sini kurang paham apakah nanti di zaman yang akan datang lagi bakal muncul metode yang baru juga atau enggak gitu ya. Jadi gitu Kak. Jadi iya benar kalau kata Kak Winda, semakin maju nih teknologi terus maju peradaban, maka kan banyak juga nih yang harus dicari tahu gitu asal muasalnya dari awal tuh seperti apa. Pasti juga membutuhkan metode yang baru gitu ya. Terima kasih Kak.
Iya, sama-sama Kak Winda. Gimana, masih ada lagi pertanyaan atau penambahan? Gimana teman-teman, masih ada? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup? Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah sehingga kita dapat menghirup udara di pagi Jumat ini. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang selalu kita contoh ya, kita ingin selalu mencontoh akhlak Rasulullah, karena akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik teman-teman semua, sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, lihat ya, ceria-ceria insya Allah. Jadi hari ini ada berapa mata kuliah? 2 Ibu. 2 ya. Nah, sorenya. Oh, jam berarti kuliahnya 2, habis saya ada 1 lagi gitu ya? Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Baik, oke, tidak apa-apa.
tetap semangat semuanya lah, full ya, Senin sampai Jumat. Baik, ini saya ingin mencoba mereview ya, agar tidak salah dipahami. Ini sudah hadir semua apa belum? Ada 43 mahasiswa kita seperti lebih banyak ya. 47 Ibu. 47, ini 43 berarti beberapa nggak hadir, ini banyak yang hadir 5 ya. Nah, semoga Ada yang yang nggak hadir. kendala jaringan Bu. Oh gitu. Gimana kalau kendala jaringan ya, kasihan. Baiklah. Oke, saya mulai supaya tidak bingung. Teman-teman, saya review sedikit tentang metode tafsir kemarin ya, tahlili, karena mungkin saya lihat kita pengalaman kemarin agak melelahkan ya, karena dua mata kuliah langsung, jadi konsentrasi dalam memahaminya agak panjang. Jadi karena seseorang itu punya tingkat konsentrasi sebenarnya ya. Kalau anak kecil itu dikali 1 menit ya. Ada yang menekan di 1 menit, ada yang dikalikan 2 menit. Misalkan anak saya yang kecil usianya 4 tahun, konsentrasi dia fokus betul-betul itu adalah 4 dikali 1. Jadi dia fokus pertama 4 menit. Ada yang mengatakan dikali 2. Kalau dikali 2, 4 kali 2 berarti 8 menit itu bisa fokus. Setelah itu ambiar gitu ya. Nah, jadi tapi kalau kita dewasa tentunya ya lebih bisa fokus lah, karena kita sudah bisa mengatur, kecuali memang sangat lelah sekali. Nah, untuk metode tahlili ya, jadi metode itu adalah cara ya, sudah sampaikan metode itu apa sih, cara. Mudahnya apa sih cara-cara menafsirkan, gitu aja. Gampangnya metode itu adalah cara-cara menafsirkan Al-Quran. Nah, jadi kalau gini, kalau teman-teman misalkan membawa sebuah beban ya, dari rumah ke rumah, dari misalkan kalau di di kampus itu dari kampus ke pesantren, membawa beban ya. Nah, untuk sampai ya membawa beban atau membawa pakaian lah 1 koper, 2 koper ya, karena berat. Membawa 2 koper itu caranya bagaimana? Tekniknya atau metodenya, atau lebih kepada cara lah ya, mudah gampangnya. Caranya gimana nih biar bisa nyampe Ciputat atau nyampe kampus dengan simple, cepat gitu ya, agar tersampai. Nah, caranya gimana? Adalah pertama mungkin bisa, karena kita ada bis, bisa dinaikin bis. Ya. Ini saya umpamakan dulu. Naikin bis, udah dibawa ke sana, nyampe lah ke kampus. Ada cara kedua, kita naik Gojek. Ya, naik Gojek. Naik Gojek, naik motor, bapaknya yang pegang 1, kita pegang 1 misalnya. Nah, itu adalah metode, itu cara. Nah, itu kalau itu adalah cara mengirim baju atau barang-barang kita dari pesantren ke ke kampus. Nah, kalau ini bukan cara itu, tapi cara menafsirkan. Bagaimana sih menafsirkan? Apa menggali makna dalam Al-Quran? Ya, menggali makna dalam Al-Quran. Coba ini semua teman-teman dicari, besok minggu depan akan saya tanyakan, atau mungkin kemarin sudah saya jelaskan ya. Perbedaan antara tafsir, terjemah, ya, terjemah, tafsir, dan takwil. Nah, ini sebenarnya sudah ada di Ulumul Quran. Ulumul Quran 1 atau Ulumul Quran 2 ya. Ulumul Quran 2 baru sekarang ya. Nanti dicari. Perbedaan terjemah, tafsir, dan takwil. Ini kemarin sudah saya singgung sedikit kalau tidak salah kelas ya. Nah, beberapa kalau tidak salah sudah saya sampaikan di kelas ini. Nah, itu coba dibaca, ditulis. Kalian kan punya buku masing-masing, tulis. Terjemah itu apa, tafsir itu apa, takwil itu apa. Insya Allah minggu depan saya tanya acak aja siapa yang sudah punya catatannya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ingin mencari menafsirkan, cara menafsirkan. Ya, jadi menafsirkan kan menggali makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Nah, seperti sedikit saya
beri bocoran ya, kalau tarjamah itu kan mengalih bahasakan. Ya, tarjamah itu alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Inggris, bahasa Arab ke bahasa India, bahasa Arab ke bahasa Jawa. Itu namanya terjemah. Nah, tapi nanti kalian cari yang ada rujukannya. Itu rujukan saya ringkasan saya mengalih bahasa. Tetapi tafsir itu lebih dalam daripada terjemah. Ya, tafsir lebih dalam daripada terjemah. Jadi kita menggali mana lagi. Tadi kalau makalah mencontohkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ya. Ghairil maghdub kalau diterjemahkan itu apa sih ayatnya? Siratal ladzina an'amta alaihim ya. Jalan lah ya. Ghairil maghdub, selain orang-orang yang engkau marahi. Maghdub itu orang yang dimarah oleh Allah. Maghdub itu orang yang dimarah oleh Allah. Tiba-tiba tadi ada menjelaskan penafsiran Yahudi. Gitu kan. Nah, itu penafsirannya. Tapi kalau alih bahasa cuman maghdub orang yang dimarahi. Ada orang yang dimarahi lah ya, bahas alih bahasa gitu ya. Zalim, orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, ternyata ada itu makna terjemahnya, tapi ada ternyata tafsirannya adalah Nasrani. Nah, itu adalah tafsir. Nah, itu baru yang pendek, belum yang panjang-panjang nanti. Apa namanya? Ini contoh-contohnya perlu memang teman-teman setiap mengajukan membuat makalah harus ada contohnya ya. Contoh penafsiran itu apa? Dari ayat-ayat Quran terus ditafsirkan seperti apa. Nah, itu. Jadi kita mencari metode dalam dalam menggali makna Al-Qur'an supaya itu sampai, supaya kita dapatkan pesan-pesannya itu gimana. Nah, pertama ya metodenya itu ada tahlili. Ya. Tahlili itu apa sih ya? Tahlili itu apa? Nah, tahlili ya, itu adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh kemarin, ada beberapa ciri khas ya. Ciri khas dari tahlili. Ada beberapa ciri khas dari tahlili. Biasanya ya, tahlili itu adalah menjelaskan dari atau menafsirkan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi yang ditafsirkan itu dari awal sampai akhir. Ya, itu metode yang muncul pertama. Itu adalah tahlili. Nah, kenapa kemudian itu muncul seperti itu ya? Kalau kita lihat sejarah, jadi kalau kita lihat sejarahnya tadi kan saya simak diskusinya, itu kalau ulama-ulama zaman dulu itu kan masih birriwayah. Baik. Kemarin masih ingat pelajaran yang kemarin bil ma'tsur dan bir ro'i, masih ingat nggak? Ada yang masih ingat bil ma'tsur bir ro'i? Nggak boleh lupa itu. Iya, Bu. Bil ma'tsur dan bir ro'i ya. Ya, bil ma'tsur itu sumber. Jadi ingat, saya ingatkan terus ini kan setiap pertemuan nanti ingat-ingat pasti saya bahas tentang sumber. Jadi ada sumber, ada metode, dan ada corak. Nah, kalian mulai sekarang bikin mind mapping ya. Mind mapping itu kayak itu loh, kayak yang di PPT itu kan ya. Nah, sekarang sumbernya ada 2. Pikir ringkasan dari sekarang. Mind mapping itu buat meringkas supaya kita cepat paham. Saya bisa, nggak ada laptop. Nah, sumber itu ada 2 ya. Sumber itu ada bil ma'tsur dan bir ro'i. Kemarin sudah jadi pembahasan kita. Bil ma'tsur itu seperti apa? Mufassir dalam menafsirkan itu mengambil sumber-sumber yang bersifat riwayat. Riwayat itu apa aja? Al-Qur'an. Karena ada 4. Ayo, coba yang masih ingat siapa? Bil ma'tsur ada 4. Al-Quran bil Quran, Al-Quran bin hadis, oleh Al-Quran, riwayatan dari sahabat, sama tafsir bil qauli tabi'in. Ya, oke, good, pinter ya. Nah, itu adalah bil ma'tsur. Nah, sumbernya yang itu
pada awal-awal munculnya kodifikasi tafsir. Kodifikasi itu pembukuan atau penyusunan tafsir-tafsir. Itu mulainya para ulama itu bil ma'thur. Bil ma'thur itu bisa saja dari Al-Qur'an, bisa saja dari hadis, bisa dari qaulus sahabat, ada qaulus tabi'in ya, dan sumber yang lain itu namanya ada Israiliyat. Ini kemarin juga sudah saya singgung Israiliyat atau cerita-cerita dari ahli kitab. Ya. Tetapi ada ada cara kita dalam menyikapi Israiliyat itu karena cerita-cerita dari Yahudi dan Nasrani, maka ada 3 cara ya dalam menyikapi Israiliyat. Masih ada ingat kemarin bagaimana kita menyikapi Israiliyat? Israiliyat itu bisa dibaca secara penjelasan lebih luas, tapi intinya adalah itu cerita-cerita dari ahli kitab. Apa ada yang ingat nggak? Tiga menyikapi Israiliyat. Israiliyat yang dapat diterima. Mm-mm. Kedua, Israiliyat yang tidak diterima bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, Israiliyat dia itu cerita, dia tidak mengiyakan dan tidak pula menidakkan gitu. Ya, betul. Siapa yang jawab itu? Salsabila Khairunisa, Bu. Salsabila, baik. Yang tadi juga Salsabila atau siapa? Yang tadi yang berriwayah? Wilda, Bu. Wilda, oke. Nah, dari situ ya, dari Israiliyat itu ada yang bisa langsung kita terima. Karena apa? Patokannya ya pasti riwayatnya dicari dulu. Apakah benar? Apakah misalkan riwayatnya misalkan ini ada cerita dari Winda dari Siti Alifia dari Farida. Nah, itu dicari dulu, diteliti dulu. Oh, ternyata benar, Winda tuh nggak bohong. Oh, ternyata Siti Alifia nggak bohong. Nah, itu baru bisa kita terima selama riwayatnya ya atau periwayatnya itu tidak menyalahi benar, kemudian juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis ya dan akal sehat, maka diterima. Tapi kalau tadi riwayatnya tidak benar, kemudian bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan akal sehat, maka tidak dapat diterima. Nah, ada ketiga Israiliyat yang kita tawakuf. Ya, kita nggak tahu ini. Kita nggak tahu. Kita tidak membenarkan dan tidak menyalahkan dan tidak menggunakannya sebagai rujukan dalam mengambil hukum. Sebenarnya kalau cuma percaya atau enggak itu tidak masalah, ya. Tetapi yang masalah adalah ketika nanti sebuah riwayat itu ditarik menjadi dasar hukum, menjadi dasar hukum halal, haram, ya sunnah. Nah itu kan harus pakai dalil ketika menarik sebuah hukum itu. Nah ketika menarik itu riwayatnya harus benar kalau mau menetapkan hukum. Hati-hati, makanya menetapkan hukum tidak sembarangan menggunakan dalil. Nah, kita kembali ke kan ya bil ma'tsur bil ra'i bil ma'tsur dulu. Nah, di awal-awal masa periode awal ya kemarin pemakalah memberikan contoh dari tafsir tahlil itu ada Imam At-Tabari. Ya. Imam Ibnu Katsir misalkan, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam yang awal-awal itu banyak ya, banyak imam-imam di awal-awal itu menggunakan metode tahlili. Kenapa? Gitu ya. Karena diantaranya sebabnya yang pertama adalah mereka masih mencari riwayat, ya. Jadi pada waktu itu kondisi akademik ya, kondisi penelitian ilmiah pada waktu itu memang masih mengagungkan periwayatan dan periwayatan itu pasti panjang-panjang. Meneliti riwayatnya itu panjang-panjang. Nah, akhirnya yang lahir apa? Tafsir tahlili itu pasti dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai Anas. Dan kalau teman-teman buka kitab kita mencoba apa yang di antara saya contohkan tadi ada At-Tabari ya. Kemudian yang Imam As-Suyuti termasuk ya, yang Imam As-Suyuti yang
kita gunakan buku sebagai rujukan ulumul Quran ya, Al-Itqan, itu semuanya pada awal-awal sampailah itu menggunakan riwayat semua atau tahlili semua. Karena mereka begitu pandai, mereka begitu punya ilmu yang sangat banyak, maka masuk semua ke dalam tafsir. Mau qiraatnya ada, mau asbabun nuzulnya ada, mau hadisnya ada, mau qaulus sahabatnya ada. Tadi yang 4 hal itu masuk semua. Termasuk Israiliyat juga masuk. Mau pokoknya cabang-cabang ilmu Al-Qur'an itu semua masuk dalam tafsir tahlili ini. Makanya dia lengkap sekali. Maka kalau kita lihat, wah, kitabnya panjang-panjang, 1 lemari. Nah, panjang-panjang, 1 lemari, 2 lemari, 3 lemari kalau kitabnya banyak. Nah, itu adalah ciri khas atau kondisi akademik pada waktu itu memang itu. Karena memang isi otaknya para ulama, para tabi ini dimulai itu ya memang banyak sekali. Keilmuan yang bersifat riwayat itu banyak. Nah, karena pada waktu itu juga belum permasalahan ya, selain kondisi akademik atau memang penelitian ilmiah pada waktu itu seperti itu. Kedua karena apa? Karena pada waktu itu kebutuhan masyarakat ya butuhnya yang begitu. Yang memang yang biriwayah masih bil ma'tsur. Masih bil ma'tsur kebutuhannya. Ya, masih bil ma'tsur. Itu kemudian dicari, kemudian masih riwayat qiraat sab'ah, qiraat asyarah itu masih menjadi kajian-kajian yang hangat pada waktu itu. Nah, kemudian tahlili itu saya ulangi lagi bahwa metode tahlili itu kan artinya deskriptif ya, artinya deskriptif itu menguraikan. Nah, menguraikan itu berarti bisa jadi satu-satu. Nah, biasanya nih, ya bagusnya sih memang kita coba melihat satu buku tafsir ya. Coba nanti kalau di akhir-akhir kita bisa buka kitab tafsir. Nah, nanti mungkin yang berkaitan dengan corak, kalau dapat kitab tafsirnya bisa kita sambil buka kitab tafsir. Ada di Maktabah Syamilah. Teman-teman udah punya Maktabah Syamilah semua belum? Di laptopnya? Belum, Bu. Belum ya. Coba nanti dicari, coba ditanya-tanya ke teman atau ke saudara bagaimana mendownload ya, menginstal Maktabah Syamilah di laptopnya masing-masing. Nah, coba dicari. Kalau tidak ya Al-Waqfiyah itu juga bisa ada. Atau yang online ada Perpustakaan Islam Digital. Tapi memang pakai bahasa Arab, tapi nggak apa-apa, coba di pelan-pelan lah sambil diraba-raba. Nah, kenapa sedikit saya ulangi lagi, kenapa metode ini penting? Kenapa metode atau cara mengantarkan kita baju dari pesantren ke asrama itu penting? Kenapa penting mencari metode untuk menafsirkan Al-Quran? Ya, kalau teman-teman tahu ungkapan at-thariqatu ahammu minal maddah. At-thariqatu ahammu minal maddah. Apa artinya? Metode itu at-thariqatu ahammu ya, terkadang lebih penting ahammu minal maddah, daripada materi yang akan disampaikan atau dibahas. Jadi metode itu penting. Maka kenapa harus ada metode? Nah, kalau metode tahlili tadi ya, yaitu mendeskripsikan, menguraikan makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an ya, dengan mengikuti tertib susunan ya, atau susunan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, yang tadi saya sampaikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, diikuti oleh ya sedikit atau banyak analisa terhadap kandungan ayat tersebut. Ya. Nah, ini kalau bahasa lainnya ada, nanti kok teman-teman baca buku ada metode tajzi'i, sama namanya sama, tahlili atau tajzi'i. Nah, kemarin saya umpamakan, ya. Nah, sekarang kita langsung sedikit saya gabung penjelasannya ke metode ijmali, ya. Itu tahlili, teman-teman. Saya agak sepotong dulu. Kita potong, kita lanjutkan ke ijmali, nanti akan kita sambung lagi. Nah, ijmali itu seperti apa? Nah, ini metode ya, berarti
gimana cara menggali makna Al-Quran. Kalau yang tadi ijmali kita buka semuanya dari berbagai sisi dengan birriwayah atau bil ma'thur. Ya, birriwayah ya. Bil ma'thur, birriwayah itu sama. Bil manqul, nah, ada tiga. Ada tiga macam kalau saya bilang birriwayah, bil ma'thur, bil manqul. Nah, itu sama saja intinya bil ma'thur. Nah, ijmali itu adalah metode, bukan sumber ya. Jadi kalau teman-teman nanti tafsir at-Tabari itu sumber penafsirannya apa? Sumber penafsirannya adalah bil ma'thur. Metodenya apa? Tahlili. Nah, itu tahlili. Nah, dari kemudian metode ijmali ini apa? Kalau berbeda dengan tahlili yang tadi menguraikan panjang kali lebar kali tinggi, nah, kalau ijmali lebih apa? Ringkas. Ijmali itu ringkas atau global. Ya, ringkas atau global. Kalau dari segi kata bahasanya dilihat dari bahasanya itu artinya ringkas, ikhtisar, global, penjumlahan ya kalau dari bahasa ini. Tetapi penafsiran dengan cara ya, penafsiran ijmali itu penafsiran dengan cara mengemukakan isi atau kandungan Al-Qur'an ya melalui pembahasan yang rinci. Biasanya melalui aspek dalam kebahasaannya saja secara singkat. Ya, secara singkat. Jadi lebih mengedepankan makna-makna secara bahasa, lebih menggali makna dari bahasanya, penjelasannya juga secara singkat. Nah, ada kalanya ada model-model tafsir itu yang mengedepankan mufrodat. Ya, ada mufrodat. Jadi seperti tadi, kalau kita lihat di di contoh misalkan Jalalain tadi ya. Kalau kita lihat Jalalain itu alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, itu la raiba fi-nya ya setelah kan alif lam mim dzalikal kitabu dzalika. Dzalika itu dzalika kan itu ditandain kurung apa penjelasannya? Kitabu dalam kurung Al-Qur'an. Nah, gitu aja. La raiba dalam kurung la syakka. Nah, cuma di dalam kurung aja. Gitu. Jadi ada mufradat. Nggak tahu di makalah tadi kayaknya sudah dimasukkan juga ya? Sudah belum ya? Contohnya. Iya, Bu, sudah, Bu. Sudah belum? Nah, sudah. Jadi dalam kurung gitu. Ada kalanya memasukkan sabab nuzul atau sebab turunnya Al-Qur'an. Tapi ada kalanya juga tidak. Ya, dan dia lebih mengutamakan kalau tadi ada pilihan, ada makna, ada mufrodat, kadang ada sebab nuzul, kemudian maknanya. Nah, seringnya sih setelah menguraikan terus dikasih makna-makna sedikit gitulah ya, makna penjelasan sedikit. Atau ringkasan. Jadi ini bagaimana? Nah, gitu. Atau kadang itu cuma sinonim atau persamaan katanya. Nah, bahkan tidak sampai makna tapi hanya pada sampai kata sinonimnya apa. Nah, ijmali ini ya, kenapa sih akhirnya muncul? Ya, kenapa muncul dengan penafsiran ijmali? Nah, tadi juga sudah disinggung pemakalah berkaitan dengan perubahan zaman. Nah, zaman kita ini berubah. Zaman kita berubah ya. Kondisi akademik ya yang tadinya menggebu-gebu semuanya menggali kandungan Al-Qur'an dari segi manapun, akhirnya sekarang kayaknya lelah ya kalau bahasa lelah ya secara akademik. Yang kedua adalah orang-orang mulai pada sibuk nih. Sibuk dengan urusan lain. Kalau baca tafsir saja seharian, maka dia urusan yang lain tidak kepegang. Maka muncullah tafsir ijmali. Ijmali itu ringkas, padat, jelas, bisa dipahami. Nah, jadi inti-intinya saja. Yang tadinya at-Tabari ya dan sebagainya panjangnya kali lebar satu lemari, akhirnya ijmali cuma satu jilid, 2 jilid. Nah, karena nggak pada kebaca. Jadi ulama-ulama pada wah ini nggak kebaca ini kalau panjangnya kayak gini nih.
baca satu surah Al-Fatihah saja, kalau kita baca At-Tabari, teman-teman bisa dari pagi sampai sore memahami, membaca, gitu kan. Nah, tapi ketika membaca ijmali, ya membaca tafsir dengan metode ijmali, orang langsung intinya, begini, oh Al-Fatihah tuh begini. Nah, itu. Nah, menarik tadi ada pertanyaan teman kita, loh, apakah nanti kalau ada metode baru, kemudian keinginan baru untuk menafsirkan Al-Quran itu bisa menjadi ada metode baru. Nah, saya sampaikan ya, tafsir ini ilmu yang sangat berkembang sekali. Ya, tafsir ilmu sangat berkembang, sangat dinamis itu tafsir. Buktinya apa? Buktinya ada tuh tadi dari tahlili ke ijmali, nanti ada ke muqarron, nanti ada ke maudhu'i. Nah, kemudian pendekatannya ada pendekatan, nanti ada corak falsafi, sufi, isyari. Dan sekarang ini ada pendekatan yang baru, ada lifting Quran. Sebenarnya nggak baru ya, sudah beberapa tahun terakhir, 4 atau 5 tahun terakhir. Tapi itu dikatakan baru dibanding dengan kajian-kajian yang lalu. Nah, maka tadi pertanyaannya, ketika apakah kita dibutuhkan sebuah metode atau pendekatan, ya nanti teman-teman belum sampai pada pendekatan, tapi lebih metode atau pendekatannya, apakah bisa berubah? Bisa. Apakah bisa berkembang? Sangat bisa sekali. Nah, karena apa? Perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan. Tafsir ilmi itu dulu nggak ada. Belum muncul. Mungkin ada Birra'yi, ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah mulai menggagas tentang keilmuan falsafi beliau. Tetapi tafsir ilmi yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah itu baru booming 1800-an terakhir. Awal kemunculannya apakah para ulama menerima? Tidak. Ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, itu tafsir ilmi. Nah, tapi kesininya ya memang tafsir ilmi itu dibutuhkan. Bagaimana Al-Quran banyak memancing inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dari pergantian malam saja itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Berarti ada tuh rahasia. Nah, tuh seperti yang saya singgung minggu kemarin, zanjabila, jahe. Ngapain jahe ya? Masuk ke dalam Al-Quran. Karena itu buah yang ada di surga atau tanaman yang ada di surga. Ternyata sekarang semua orang ketika awal COVID, coba bayangkan teman-teman, jahe. Jahe merah itu saya beli 100.000 1 kilo. Jahe biasa 50.000. Berarti kan Al-Quran sudah memancing secara keilmuan. Tinggal menelaah. Kita menelaah secara keilmuan. Nah, gitu. Itu contoh-contohnya. Jadi sangat bisa berkembang. Sangat bisa berkembang. Oke, kita kembali ke mau ijmali. Ya, ijmali itu tadi yang intinya adalah ringkas. Nah, kemudian apakah kedua metode ini tahlili maupun ijmali itu punya kekurangan kelebihan? Nah, kita ini sebagai penelaah atau peneliti. Jadi kita harus objektif. Kekurangannya apa sih? Gitu. Bukan kita mencari kekurangannya para ulama bukan, tapi dari segi metodenya ini. Nah, ya. Nah, kelebihan kita lihat dari kelebihan dulu, bahwa kalau tafsir tahlili, nah ini nanti saya harapkan setelah selesai di metode maudhu'i, teman-teman membuat bagan perbandingan. Ya, bagan perbandingan. Kalau tahlil itu gimana, ijmal itu gimana, muqarron itu gimana, maudhu'i itu gimana. Nanti kalian bikin sendiri lah, resum sendiri. Nah, kelebihan kalau dalam tafsir tahlil ini memang sangat luas, keluasan dan keutuhan dalam memahami Al-Quran. Ya. Jadi kalau tafsir itu sangat luas, kemudian kita diajak benar-benar dari Al-Fatihah sampai Anas, kemudian utuh menyeluruh dari berbagai aspek keilmuan yang bersifat riwayah itu sangat lengkap. Ya, sangat lengkap. Maka tafsir At-Tabari itu yang pertama muncul dijilidkan atau dibukukan itu menjadi rujukan semua kitab-kitab tafsir. Semua mufassir itu merujuk ke At-Tabari. Ya, karena At-Tabari ini lengkap. Nanti ada yang lebih lengkap lagi, nanti yang Birra'yi itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Mafatihul Ghaib. Itu dengan sumbernya Birra'yi.
Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi seorang filosof pada waktu itu tetap tidak meninggalkan bil ma'thur, tapi lebih banyak menggali dari bil ra'yi. Maka banyak ulama atau pengkaji Al-Qur'an, pengkaji tafsir memasukkan menjadi bil ra'yi, ya, bil ra'yi. Tapi kalau kita lihat dan buka-buka tafsirnya, beliau tidak meninggalkan bil ma'thurnya, tidak ditinggalkan, tetapi memang sangat ini ya, sangat hati-hati, sangat hati-hati. Itu bir ra'yi. Nah, itu lebih lengkap lagi. Apa sih? Saya lupa. Ada ungkapan ulama itu, jadi saya lupa bahasa Arabnya, cuman semua ada di dalam ini. Apa sih? Itu ungkapan juga seperti tadi, atau rikotoh minal madah. Jadi dia ungkapan bahwa memang yang kitab tafsir yang lengkap ya ini, itulah bahasanya. Coba saya cari lagi. Yang mengomentari tentang kitab tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, sangat lengkap. Setelah bil ma'thurnya Imam At-Tabari. Itu kelebihan. Nah, kekurangannya memang kadang tidak detail karena banyak yang mau dibahas kan. Nah, tidak detail, tidak tuntas dalam pembahasannya, ya. Juga kadang kurang mendalam. Nah, kalau kata Syekh Rashid Ridho itu adalah seorang pembaharu ya, pembaharu Islam. Nanti kalau kalian melihat periode tafsir itu ada periode klasik, periode modern, ada pertengahan ya, ada periode modern atau kontemporer. Itu kita akan mengenal namanya Syekh Rashid Ridho. Itu juga yang menyusun tafsir Al-Manar bersama Syekh Muhammad Abduh. Itu mengatakan tafsir tahdir itu kurang sistematis. Karena apa? Ya memang lari kemana-mana, pembahasannya meluas. Tapi akhirnya dalam satu pokok bahasan awal itu nggak mendalam. Oke. Kalau tafsir ijmali ya, tafsir ijmali itu kelebihannya adalah dia memang lebih praktis. Lebih praktis, apa pesan-pesan Al-Qur'an, inti-inti dari pesan Al-Qur'an itu tersampaikan. Ya. Kemudian memang tidak membutuhkan waktu banyak untuk memahami, untuk menelaah. Cepat gitulah ya, praktis, cocok banget kalau untuk orang yang bekerja. Kemudian juga ada kekurangannya, kelemahannya. Nah, jadi karena memang cuma ringkas, ya pasti ya terlalu dangkal ya, cuma sampai itu aja. Tidak menjelaskan kenapa Al-Maghdub itu adalah Yahudi. Nah, kenapa Al-Dhalin itu kenapa Nasrani. Itu tidak menjelaskan. Nah, kalau kita buka tafsir dengan metode tahlili itu pasti ada. Kenapa Al-Maghdub? Nasrani kenapa Al-Maghdub? Yahudi ya, Yahudi dulu. Yahudi ya, sedikit saya jelaskan, kaum atau bangsa Yahudi itu kenapa sampai dimarah sama Allah? Mereka sangat berlebihan. Mereka sangat berlebihan dalam hal apa? Dalam hal keduniawian. Bab masalah dunia ini mereka sangat berlebihan. Makanya dimarah sampai dimaghdub. Makanya kita lihat sampai sekarang Israel, Palestina, nggak habis-habis itu. Israel itu orang apa? Yahudi. Mereka orangnya pintar-pintar. Nah, kalau kita baca sejarahnya Nabi Musa ketika coba cari sapi, mereka masih nanya lagi sapinya yang kayak apa ya? Yang apa? Yang perempuan. Susah ya cari perempuan sama laki. Oke, yang gendut apa yang kecil? Wah, tambah lagi ditanya. Kemudian yang warnanya apa? Lah yang sapi hitam sama putih ya. Ini aneh-aneh. Ya udah suruh nyari yang sapinya emas. Gitu kan. Nah, itu mereka seperti itu. Saking pintarnya, orang Yahudi ini pintar-pintar, cerdas. Nah, tapi ya akhirnya mereka terlalu mengutamakan dunia, rebutan terus dengan Israel, dengan Palestina. Mau mengambil terus hartanya, mengambil tanahnya Palestina terus. Itulah Yahudi. Sangat dimarah oleh Allah di antara. Karena sangat mengurusi ke dunia. Nah, dolin ya, orang yang dolin, yang salah jalan. Itu siapa? Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena mereka terlalu keakhiratan. Kita lihat pastor-pastor, ya, orang-orang yang Nasrani, yang rahib-rahib gitu, yang mereka tidak menikah. Tidak boleh membuat mereka menikah, ya kan? Mereka tidak boleh menikah, biarawati atau ya kalau ini saya bahasakan yang sekarang kelihatan kalau jadi kalian tahu. Biarawatinya orang Nasrani itu nggak boleh menikah juga. Mereka kalau bahasa kita mereka berzikir terus. Ngurusin akhirat terus dunianya nggak dipikir.
maka itu nggak boleh juga. Nah, yang benar yang mana? Yang tengah-tengah. Maka kita sekarang kenal dengan konsep moderasi, konsep moderat. Itu di antara itu, di antara Yahudi dan di antara Nasrani. Kita nggak boleh terlalu ke barat-baratan atau terlalu ke akhirat, ke dunia-duniawian. Tidak boleh terlalu ke akhir-akhiratan juga nggak boleh. Cuman ngaji aja kerjaannya. Ya bagus ngaji memang gitu. Tapi ketika nanti makalahnya terbengkalai, nah itu juga. Nggak boleh ngurusin makalah terus nanti ngajinya terbengkalai. Jadi kita harus di antaranya. Nah, itu ya, itu di antara kekurangan dari tafsir ijmali. Nah, yang ingin saya, ini udah jam berapa ini? Yang ingin terakhir ya, ini jam berapa ya? Sudah 9:30 ya. Oke, terakhir yang ingin saya umpamakan lagi untuk lebih memahamkan bedanya tahlili dengan ijmali itu seperti kemarin sudah jelas. Kalau kita dihidangi makanan ya al-maidah ya atau apa namanya dihidangi makanan, ya. Makanan itu kalau tahlili itu semuanya makanan ada. Maka kita pusing kan makannya pusing. Gimana ini cara makannya nggak muat perut kita. Maka butuh waktu yang lama untuk memakannya. Nah, ya kan? Hati ya. Ya, jangan deket-deket orang ya. Nanti pegang. Nah, oke. Itu jamuan makanannya macam-macam. Nah, kalau ijmali itu ya dikit-dikit aja. Ya, dikit-dikit. Nah, dikit-dikit maka ada ketika makanannya itu hanya beberapa macam cuman dikit gitu ya. Nah, itu maka ada potensi tidak kenyang. Nah, atau tidak jelas, tidak kurang lebih. Nah, tapi tadi itu contohnya yang paling real tadi ya yang makhdhub itu kalau di tafsir ijmali hanya dikatakan Yahudi, Dzolin, Nasrani. Nah, cuma itu. Oh, kita udah tahu sampai tapi alasannya harus kita buka di dalam tafsir yang bersifat atau menggunakan metode tahlili. Ya. Nah, itu jangan kebaliknya. Itu urutan ya. Teman-teman kenapa urutannya tahlili dulu, Bu? Itu ada sejarahnya. Nah, kalau kalian ditanya, sebutkan metodologi tafsir atau metode tafsir yang ada di dalam kajian tafsir. Kalian sebutin ijmali dulu. Kemudian 2 tahlili. Itu nilainya saya kurangi. Kalau dinilai. Karena apa? Penomoran itu ada sejarahnya. Ya kan? Kamu anak nomor berapa? Gitu kan? Berarti nomor itu ada rahasia di balik nomor. Saya anak nomor 2, nomor 3. Berarti lahirnya nomor 2. Ada kakaknya yang lahir lebih dulu. Ada sejarah. Oh, berarti tahlili itu lebih dulu. Karena apa tadi kondisi-kondisi yang tadi saya jelaskan, baik dari akademik maupun dari kebutuhan masyarakat umat pada waktu. Nah, nanti kebutuhan umat selanjutnya ya itu akan kita lihat di bagian muqarran dan maudhu. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mungkin bisa kita akhiri. Bagaimana pemakalah? Cukup paham ya? Izin bertanya. Ya, silakan. Ibu, berarti kalau yang tahlili itu saking detailnya dia sampai dia itu lupa inti dari makna Qur'annya itu apa, inti dari ayat itu bukan Ibu atau gimana? Ya. Saking banyaknya ya, sebenarnya intinya sih gini, kalau kita baca buku bacaan, itu intinya tuh kita harus akhirnya ada beberapa itu tidak semua. Itu akhirnya kita nyari intinya tuh, nyari sendiri intinya. Nah gitu loh. Karena saking banyaknya tadi, habis membahas ini, kiroatnya begini, terus malah kemana gitu. Sebenarnya sangat muat. Itu kalau untuk kita ya, itu isinya daging semua, ilmu semua. Nah, tapi karena jadi ini tadi gimana ya? Nah, kita sebagai kalau yang yang menelaah secara bacaannya, jadi kita harus bisa meringkas sendiri. Oh, jadi berarti dari qiraatnya itu ada perbedaan begini. Dari sabab nuzulnya begini. Ada dari segi kandungan bahasanya begini. Jadi gitu. Jadi
apa namanya, kemana-mana gitu lah ya. Tapi itu isinya bagus semua. Tapi sebagai pembaca ya memang kita harus menelaah sendiri, akhirnya mencari kesimpulan sendiri. Gitu. Gitu. Nanti kapan-kapan coba kalau ada waktu kita lihat tafsirnya. Baik, yang lain? Itu ulama masih menggunakan metode tahlili. Nah, sampai 1300-an ya, berarti itu berapa ribu? Ribu 1300 ya, itu sudah mulai muncul ijmali. Begitu. Siapa tadi yang tanya? Ijmali sampai sekarang, Bu. Ya, ijmali juga itu tahlili. Nah, beliau ada meringkas menjadi 2 jilid kalau tidak 3 ya, 3 yang kofnya putih itu saya lupa apa judulnya. Tapi itu tafsir ringkas ijmali. Nah, latar belakang beliau ketika dalam pengantarnya apa namanya, saya menulis tafsir ini ya, saya secara tafsir saya sudah menulis tafsir Al-Misbah ya. Tetapi untuk orang yang bekerja, untuk orang yang sibuk ya, itu saya menulis tafsir ini apa judulnya saya lupa, menggunakan metode ijmali supaya pesan-pesan Al-Qur'an tetap sampai kepada para pembaca, para umat Islam secara keseluruhan. Nah, karena yang mengkaji tafsir Al-Misbah itu mayoritas ya kita akademisi, yang meneliti itu kita, yang baca kita, atau pendakwah. Tapi kalau orang-orang awam yang ya bisa dibilang, karena memang kondisi masyarakat kita kan nggak semua belajar di IKI, nggak semua belajar, kalau ada yang bekerja di ya macam-macam lah maka dengan tafsir ijmali itu beliau menyampaikan agar isi kandungan Al-Qur'an bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, itu ada, dan beliau punya beberapa yang maudhu'i juga ada tentang wasatiyah, tentang jilbab, ada macamnya, itu maudhu'i nanti berdasarkan judul-judul. Gitu ya. Ibu. Jadi masih ada. Nah, kalau teman-teman sekarang, wah Bu, saya pintar bahasa Arab ya, terus syarat-syarat yang menjadi dibacakan pemakalah tadi, apa syarat-syarat itu saya bisa penuhi, saya mau bikin tafsir atau ya kalau kita mungkin peneliti tafsir atau pengkaji tafsir, memang kalau ya saya dan teman-teman mungkin belum pada tahap mufassir ya, orang yang menafsirkan, tapi adalah kita pengkaji tafsir. Nah, itu kita mau pakai tahlili boleh, silahkan. Mau pakai ijmali silahkan. Mau koron silahkan. Mau maudhu'i silahkan. Nah, itu kita pakai. Jadi ilmu ini tidak hanya kita pelajari, tapi juga akan kita terapkan. Gitu. Baik, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Kalau di jurnal ini, dia bilang kalau bahwa pada awal-awal Islam metode ijmali menjadi satu-satunya opsi dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Berarti ini kurang valid ya, Bu? Enggak, itu betul juga. Jadi betul. Jadi kita harus melihat sejarah ya. Sejarah itu ada kodifikasi, ada pada tataran praktis. Nah, itu betul tidak salah. Nah, jadi kalau kita belajar dengan tafsir ijmali, itu apakah itu tadi yang disampaikan pemakalah tadi di masa Rasulullah
itu belum kalau gini ya, yang 4 ini, yang tahlili, ijmali, maudhu'i, muqarrar itu sudah dibukukan. Gitu loh, sudah dibukukan. Jadi kalau bahasanya sudah dikodifikasi atau tadwin bahasa Arabnya, sudah dibukukan, sudah dibakukan menjadi sebuah metodologi. Maka ada urutannya. Tapi ketika melihat tatanan praktis di masa Rasulullah, yaitu ijmali betul. Karena apa? Karena mereka orang Arab. Mereka tidak perlu dijelaskan secara bahasa itu ini, kecuali memang yang nggak tahu. Nah, makanya kalau dari segi tatanan praktis sebelum dikodifikasi menjadi kitab-kitab tafsir, tiap-tiap dijilid-jilid itu secara praktisnya memang tafsir ijmali itu sudah. Itu menjadi penjelasan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah panjang lebar, enggak. Seperti tahlili nggak pernah. Tapi lebih ijmali bahwa ini maknanya ini. Kemudian makna yang fatir itu yang pada susah, nggak ada yang tahu fatir itu apa. Nah, pemaknaannya ringkas disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itu loh. Bisa dipahami ya. Jadi beda kamar aja, beda itu pra kodifikasi. Kalau yang 4 ini kenapa urutannya ijmali nggak duluan, Bu? Gitu. Mungkin beberapa buku ada yang memasukkan karena alasannya itu tadi. Karena alasannya dalam tataran praktis itu Rasulullah ketika menjelaskan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabatnya itu adalah dengan cara ijmali. Gitu. Siapa tadi yang bertanya? Oh, jadi maksudnya tuh di sini dari tata cara penyampaiannya ya Bu, yang praktis itu berarti ijmali gitu ya Bu. Jadi dari sejarah awalnya ya, tapi setelah dibukukan atau dibakukan ya, kan ilmu itu berkembang ya, dibakukan, kan dulu ilmu tafsir belum ada. Nah, ilmu tafsir itu dulu belum ada, tetapi apakah penafsiran sudah ada? Sudah. Ilmu tafsir dulu belum ada, secara integrasi keilmuan itu belum ada. Tapi penafsiran sudah ada, belajar tafsirnya juga sudah ada. Langsung kepada Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka mulai mereka belajar pada sahabat, mulai menyusun, oh kita bikin yuk gini-gini, kita bakukan menjadi sebuah keilmuan. Nah, itu ya. Makasih Ibu. Teman-teman yang lain bisa dipahami ya. Ini tadi yang nanya tadi siapa? Suaranya siapa tadi? Barusan Bu. Iya. Cindy Nabila Bu. Hamidah Nuroh juga. Makalah ya. Ini iya. saya pakai HP soalnya, mohon maaf. Iya Bu. Nah gitu ya. Jadi itu betul, tapi pada tataran yang seperti itu. Jadi tidak. Jadi kita bisa melihat, oh kalau itu dimasukkan memang ijmali itu adalah paling awal, ya memang paling awal dari segi yang sudah terjadi di masa Rasulullah. Rasulullah kan jarang jelasnya secara tahlili. Jadi Rasulullah juga kalau ada ayat turun langsung dijelaskan, langsung dikerjain sama para sahabat. Nah, jadi ya Al-Quran itu sudah menjadi bagian diri dari sahabat, sudah menempel pada sahabat masing-masing. Kandungan-kandungan. Kalau kita kan baca dulu, belajar dulu, ya melaksanakannya sambil gitu kan. Melaksanakan kandungannya. Kalau sahabat melaksanakan kandungannya dulu. Dan itu termasuk kenapa Al-Quran diturunkan secara berturut berangsur-angsur. Nah, di antara hikmahnya supaya ya mendalami hukumnya, maksudnya menghayati, oh ternyata misalkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Berarti kita tidak boleh saling menghina, ya mengatakan lebih buruk. Oh, berarti, itu kalau sahabat semuanya gini Bu ya. Gimana? Putus ya? Siapa itu tadi? Gimana? Teman-teman yang lain sudah paham ya, insya Allah ya. Nanti ada yang belum, ya saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang masih awal, bahkan masih yang semester 4, kemarin saya masuk kelas,
karena mata kuliahnya ini mata kuliah yang sangat banyak temanya. Udah dicatat aja dulu, dicatat, catat, nanti suatu ketika teman-teman baca, insya Allah sudah paham, amin. Ya, sambil belajar. Jadi kita memang belajar nggak langsung ya pelan-pelan. Kalau langsung nanti umop nggak mendidih kepalanya, mendidih otaknya. Jadi pelan-pelan, yang penting pesan tersampaikan. Tapi kalau ada teman-teman yang punya kelebihan, kecerdasan lebih, alhamdulillah bisa menyerap semua. Baik, Hamidah, cukup ya? Sudah pukul hampir jam 10. Biar teman-teman nggak capek juga. Kita kan sampai jam 9.10 ini hasilnya. Ya. Bisa kita akhiri, teman-teman? Halo? Ya, Bu. Iya, Ibu. Maaf, saya keluar. Iya. Baik, mungkin kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa tutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya, bisa dipahami. Sampai ketemu lagi hari Selasa ya. Hari Selasa jam pertama kita ketemu lagi. Baik, dari saya terima kasih semua, sehat selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Ibu Fatih. Banyak Ibu. Sama saya izin ya. Iya, Bu. Ya, Bu.